community with a loving heart. Yusuf Arimatea, seorang anggota Mahkamah Agama, tidak menyetujui tindakan ini. Ia minta izin kepada Pontius Pilatus untuk mengubur Yesus sebelum hari Sabat tiba. Maafkan kami mengantar mayat Tuhan kami. Tidak apa-apa. Marilah, hari Sabat hampir tiba. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dengarlah, batu itu telah terguling. Kami masuk. Dan mayat Tuhan kita hilang. Apa? Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati hadirat Tuhan, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu ajaib dan dahsyat dalam hidup kami. Terlebih khusus Tuhan, karena Tuhan sudah mati buat kami dan sudah bangkit, bahkan hari ini kami memperingati akan kenaikan-Mu Tuhan, dan kami percaya dengan iman kami bahwa kelak Engkau akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menjemput kami orang-orang kudus. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karenanya Tuhan, kami mau menaikkan ucapan syukur kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon urapan dan kuasa daripada Roh Kudus turun atas kami, sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan disenangkan dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini boleh dipenuhi dengan sukacita Tuhan.
Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan darimu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepadamu dalam hadiratmu, ku bersujud. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku
Haleluya. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, kita pagi ini bersuka cita sebab Tuhan Yesus juru selamat kita yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Dia telah mati dan bangkit, dan pada hari ini sama-sama kita bersyukur bahwa Tuhan kita, Dia telah naik ke surga, kembali kepada Bapa, memerintah dan menyiapkan tempat bagi setiap kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya pagi hari ini. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang menyembah Tuhan. Siapkan hati kita. Kita mau bersyukur dan memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again, for I will live in the name of Jesus. Ya Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus, Kau Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Haleluya. Our Father everlasting, the all-creating one, You are God, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. Sing, I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in a resurrection, that we will rise again, for I believe in a name we live, Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three. Amen. Yes, Lord, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in You. I believe You rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Mari bersama-sama kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. I believe in You. I believe You rose again. I believe that Jesus, You are Lord, that Jesus Christ is Lord. Kami percaya Tuhan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kebangkitan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kekuatan kita mari nyatakan, kami percaya Tuhan, ku percaya Allah
bersuka cita bersama-sama dengan saudara kami, memuliakan, memuji, menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Lebih lagi katakan, karena Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Haleluya. Kita katakan sama-sama, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sepanjang Tuhan anak-anaknya. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, sepanjang Tuhan anak-anaknya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus. Haleluya, lebih lagi. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, haleluya, Dia hidup. Sebab Dia hidup, Dia bangkit, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Sekali lagi katakan, Roh Kudus turun. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan kita. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Amin. Dialah Raja kita yang luar biasa. Raja yang hebat. Raja yang mulia. Amin. Bersama katakan. Raja mulia. Allah Amin. Bapa yang kekal.
surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cipta bersama-sama kita sembah Raja yang hidup. Bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah boleh bertepuk tangan di atas kepala. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Katakan dengan iman, Engkaulah Raja, Engkau berkuasa. Masih tetap terus kita memuliakan Tuhan, amin. Amin. Ayo berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita, haleluya. Yes. Tuhan adalah pilihanku, amin, haleluya. Mari serukan sama-sama, katakan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil.
attended my way when sorrows like sea billows round. Whatever my Lord, thou hast taught me to say, it is well with my soul. Yesus menampakkan diri kepada dua orang muridnya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya dengan sukacita. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu?
Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan kita sudah naik ke sorga, tapi firman-Nya tetap setia atas kehidupan kita. Mari persiapkan dirimu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Kami percaya firman-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Penolong di hidupku untuk selama-lamanya. Kami pegang janji-Mu. Ku pegang bersama akan hati-Mu. Biarlah Engkau dimuliakan ya Allah, lewat ibadah kami yang di dalamnya ada puji-pujian penyembahan kami, sorak-sorai kami boleh mengagungkan Engkau. Dan lewat ibadah ini Tuhan juga mau melawat kami juga, sehingga kami semua boleh diberkati Tuhan, pulang dengan sukacita, pulang dengan berkat rohani yang melimpah, yang menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah lewat hamba-Mu, Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh duduk kembali, shalom. Senang berjumpa dengan saudara-saudara semua di hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita sudah melihat beberapa tayangan tadi lewat video klip yang membuka jalan buat kita untuk mendengar firman. Judul firman Tuhan hari ini, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Saudara-saudara, kembali hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan. Mungkin ada yang berpikir, apa sih maksudnya hari kenaikan Tuhan itu ya? Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ketika saya renungkan, memang perlu dilakukan. Allah tentu sudah memikirkan peristiwa ini harus dikerjakan. Pasti ada tujuannya. Tidak ada satu perkara pun yang Allah izinkan, yang Allah kerjakan tanpa tujuan. Ada amin? Begitu pula di dalam kehidupan setiap kita. Apapun peristiwa yang Allah izinkan terjadi, pasti Allah punya tujuan. Walaupun itu mungkin peristiwa-peristiwa yang buat kita tidak enak, kita tidak suka,
Tetapi Allah tetap izinkan, pasti ada tujuannya. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus merupakan rangkaian dari peristiwa-peristiwa yang Allah kerjakan di dalam diri Tuhan Yesus, supaya umat manusia itu mengerti siapa Dia yang sebenarnya. Tapi kita ini seringkali sok jago, kita ini seringkali sok pintar, memikirkan Tuhan itu dengan keterbatasan otak kita. Saya seringkali sedih juga kalau melihat ada orang yang berusaha mengartikan, mendalami siapa Dia, tetapi kemudian berkomentar, komentarnya sangat minim tentang Tuhan Yesus. Kita harus melihat kembali semua penjelasan tentang Dia di dalam Alkitab. Nah, hari ini kita perlu melihat beberapa hal. Yang pertama ya, kita buka Filipi 2, boleh diklik. Nah, ini sudah ya. Yang pertama, Allah sangat meninggikan Dia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tujuannya adalah salah satunya Allah meninggikan Dia. Filipi 2 ayat yang ke-9 berkata begini, ada di layar ya. Itulah sebabnya Allah sangat, kita baca sama-sama ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut. Ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, ayat 9 dan ayat 10 dalam Filipi 2 ini menyampaikan pesan buat kita semua beberapa hal. Yang pertama ya, nama Yesus Kristus itu di atas segala nama. Ada banyak nama Tuhan, ada banyak nama Yesus maksud saya. Tapi Yesus Tuhan itu cuma satu. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Namanya di atas segala nama, apa maksudnya? Kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Tapi yang jelas kita perlu tahu kata firman Tuhan, nama Dia di atas segala nama. Nanti kita akan lihat. Yang kedua nih, segala yang ada di langit kata Tuhan. Saudara-saudara, langit tuh nggak ada batasnya. Dengan mata kita nggak bisa tembus ujungnya ada di mana. Saudara pernah belajar tentang ilmu astronomi? Saudara pernah belajar tentang alam semesta? Kalau kita melihat bumi itu kan besar ya. Kita terbang dari sini ke belahan yang lain itu perlu waktu kira-kira mungkin 1 harian, 20 sekian jam. Itu baru sebelah. Kalau mau keliling bumi kira-kira 48 jam. Cukup besar ya. Bumi besar. Menampung manusia sekarang ini 7 miliar. Daya tampung bumi kita nggak tahu berapa besar. Dengan manusia di dalamnya. Bumi ini ada di dalam tata surya matahari ya. Tata surya matahari. Dan bumi itu di dalam tata surya matahari kecil. Saya lupa berapa. Lalu kalau kita melihat lagi ke atas, tata surya matahari itu kecil sekali. Dibandingkan alam semesta. Kalau saudara pergi ke kampung atau ke desa yang tidak ada polusi, kalau malam itu tidak ada awan dan saudara bisa melihat tata surya, walaupun dengan keterbatasan, itu bintangnya itu banyak sekali. Kita tidak bisa menghitungnya. Bumi di mana letaknya? Walaupun kita injak, itu enggak kelihatan. Nah, kata Tuhan di sini dikatakan segala yang ada di langit. Jadi ada yang di alam semesta itu. Dan di atas bumi, di permukaan bumi nih. Lalu dan di bawah bumi. Kita enggak tahu ya, yang di bawah bumi ini maksudnya Tuhan yang mana? Apakah ada di bawah samudra? Apakah ada di bawah lapisan-lapisan bumi? Enggak ada yang tahu. Tetapi yang jelas Alkitab berkata, yang di bawah bumi
juga bertekuk lutut. Bertekuk lutut itu saudara-saudara artinya sujud, takluk, menyembah. Jadi kalau kita bayangkan semua ini, baik yang ada di bawah bumi, di atas bumi maupun yang ada di alam semesta, tunduk loh sama Tuhan Yesus. Saudara pikir mungkin aduh setan itu luar biasa ya. Atau ada orang-orang hebat di bumi ini, semua tunduk. Makanya jangan takut dengan kuasa gelap. Tapi bukan kita main-mainkan mereka. Jangan takut kita dengan setan. Ada orang kesurupan, kitanya lari tunggang langgang. Itu salah besar. Saudara kalau disuruh usir setan, jangan takut. Berapa banyak orang Kristen yang takut ya ketika disuruh usir setan. Jangan saya, pendeta aja pendeta. Sudah jam 2 pagi, ada orang kesurupan, kita ketakutan. Suatu hari, saya tidak lupa cerita dari Pak Mesa almarhum, ayah dari Ibu Ike ya. Ditelepon oleh satu jemaat, malam-malam. Ditelepon, om, ini ada orang di rumah saya kesurupan. Tapi saya nggak enak nih suruh om datang. Ya sudah, saya doakan aja kamu lewat telepon, lalu kamu berdoa ya, usir setan itu. Didoain lewat telepon dan kemudian dia usir setan. Dan akhirnya kemudian dia bersaksi, om setannya keluar. Ya, memang setan takut sama orang Kristen yang sungguh-sungguh. Bukan orang Kristen yang main-main ya. Kan banyak orang Kristen KTP-nya doang Kristen. Tapi hatinya tidak Kristen, pikirannya tidak Kristen. Banyak gak yang begitu? Ada. 2 hari ini kita dikejutkan dengan penangkapan seorang menteri. Saya tidak kaget, tetapi yang saya sedih adalah menteri ini kan juga adalah anak Tuhan sebetulnya, dari namanya kita tahu. Saya tidak sebut ya, saudara-saudara tahu semua. Tetapi saudara-saudara ini menjadi keprihatinan buat kita semua. Kita nggak boleh menghakimi dia. Jangan-jangan kita juga dosanya sama, banyak juga. Nah banyak orang Kristen belum bertobat sungguh-sungguh. Bagaimana dia mau mengusir setan? Nanti setan tunjuk dia, lu mau usir gua, lu aja belum bertobat. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kata firman Tuhan. Makhluk apa yang punya lidah? Karena Tuhan berkata segala lidah, itu berarti makhluk yang punya lidah. Dia akan berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Alkitab mengatakan demikian saudara-saudara untuk menegaskan buat kita semua sebagai orang percaya nih. Mengerti betul bahwa Allah itu memang meninggikan dia. Kristus itu, Yesus itu kan turun, firman yang menjadi manusia. Turun sebagai manusia, bahkan manusia yang sangat hina. Boleh diklik lagi berikutnya ya. Ini yang menjadi alasan kenapa Allah sangat meninggikan dia. Tentu ada alasannya ya, kita baca ya sama-sama Filipi 2 ayat yang ke-5. Kita naik sedikit di dalam kitab Filipi 2 ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Alkitab menegaskan banyak hal di sini, saudara-saudara. Sebelum kita masuk di dalam poin yang saya mau jelaskan, Alkitab menegaskan bahwa dia yang adalah firman, itu kemudian mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Jadi dia menjadi manusia seperti kita.
yang ada dagingnya, yang ada tulangnya. Dia diproses di dalam kandungan Maria, persis seperti seorang bayi manusia, 9 bulan 10 hari. Dia jadi manusia betul 100%. Sampai akhirnya dia mati di kayu salib. Saudara-saudara, itu sebabnya banyak orang tentu paham betul dia adalah manusia 100%. Dan sebagai manusia 100%, Allah perlu meninggikan dia karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Allah perlu mengembalikan dia. Kodratnya sebagai Allah perlu ada pada dirinya kembali. Kenapa Allah mau melakukan itu? Karena dia telah menjadi manusia dan dalam dirinya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Dia sangat rendah hati. Dia adalah manusia dan Allah yang sangat rendah hati. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dia adalah manusia dan Allah yang rela berkorban. Mati di atas salib. Dia adalah Allah, dia juga manusia yang taat sampai mati di kayu salib. Kenapa Alkitab menegaskan kematian ini 2 kali? Sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena kematian di kayu salib itu sangat rendah, sangat terkutuk. Benar-benar rendah. Kalau ini dasar, dia benar-benar ada di dasar. Bahkan mungkin di bawah dasar. Karena orang yang mati di salib itu orang yang mati terkutuk. Tidak menyentuh bumi. Itu sebabnya Allah meninggikan dia. Mengembalikan dia statusnya sebagai Allah. Bapa mengerjakan semuanya. Saudara-saudara, itu sebabnya juga firman Tuhan berkata kalau ada orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan meninggikan dia. Tapi sebaliknya orang yang meninggikan diri, Allah akan merendahkan dia. Bagi Yesus Kristus dia telah merendahkan diri, Allah perlu meninggikan dia. Itu sebabnya Allah menempatkan dia kembali dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ini yang kedua ya. Supaya orang tahu bahwa dia adalah Tuhan. Tapi sebelum sampai di hal yang kedua, kita masih di sini, saudara-saudara, ini perlu kita pahami. Apa yang dia kerjakan, itu menjadi contoh bagi kita. Itu sebabnya di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa kita perlu memiliki hati, perasaan, pikiran sama seperti dia. Kita harus hati-hati sebagai orang percaya. Seringkali kita diberkati Tuhan, kita lupa siapa diri kita. Kita lupa kepada yang memberi berkat. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kita, ingat ya, bahwa kita ini harus punya hati, punya perasaan, punya pikiran seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita perlu belajar kepada dia. Ada banyak orang nanti jadi takut kalau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya nanti saya direndahkan dong. Enggak, saudara-saudara, engkau punya pembela yang maha agung. Allah tidak akan berdiam diri ketika engkau merendahkan dirimu di kaki Tuhan. Ketika engkau menjadi pribadi yang rendah hati, belajar seperti Tuhan Yesus, apakah engkau nanti akan direndahkan orang? No. Bahkan orang akan respect. Karena engkau punya sikap yang rendah hati seperti Yesus. Ketika engkau rela berkorban, apakah nanti orang lain akan ngerjain kita terus menerus? Bisa aja sih. Tapi jangan takut. Tuhan akan mengembalikan. Tuhan akan mengangkat engkau sama seperti Yesus. Coba diklik hal yang kedua ya. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Ia naik ke sorga. Kisah Rasul 1. Ada beberapa bagian dari Alkitab yang menuliskan peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Markus 16. Kisah Rasul 1. Dan nanti ada beberapa ayat yang lain saudara bisa baca di rumah ya. Kita baca bagian ini. Sama-sama yuk, karena ini adalah hari kenaikan dan ini peristiwa dia naik, mari kita baca sama-sama. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudara-saudara, tadi kita sudah lihat video klipnya ya. Tapi saya kurang setuju dengan video klip itu. Karena bagian lain dari firman Tuhan berkata, ada kurang lebih 500 orang yang menyaksikan dia naik ke sorga. Itu tertulis dalam Kisah Rasul kalau tidak salah ya. Saya tidak cantumkan di sini. Jadi yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga tidak sedikit. Ada sekitar 500 orang. Kenapa jumlahnya bisa segitu banyak? Karena Tuhan Yesus kan masih di bumi waktu itu, belum naik. Selama 40 hari ya, dia keliling-keliling dan itu cukup banyak orang yang sudah melihat dia bangkit. Tentu sudah mulai banyak pengikutnya. Dan di hari terakhir dia akan naik ke sorga. Tentu orang sudah berkumpul cukup banyak. Dia ada di sebuah bukit, Bukit Zaitun ya. Bukit Zaitun, mungkin saya salah, bukan Bukit Zaitun. Saya lupa nama bukitnya. Ya, Bukit Zaitun. Ya, Bukit Zaitun lah ya. Nah, di situ orang sudah berkumpul ramai. Tentu orang makin lama makin ramai. Ini ada apa nih? Ada apa nih? Wah, ada Tuhan Yesus ya. Ada di situ. Ngapain dia? Wah, orang berbondong-bondong datang ya. Yerusalem waktu itu diperkirakan penduduknya sudah cukup banyak. Peristiwa Yesus bangkit itu sudah menggegerkan kota Yerusalem. Mungkin orang sudah berbondong-bondong datang juga dari kota-kota sekitarnya. Kan gak jauh. Betania gak jauh dan kota-kota lain gak jauh. Jadi orang berbondong-bondong datang. Nah, ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, orang sudah ramai itu. Akhirnya dia naik ke atas. Saudara-saudara, hari itu Allah mengizinkan cukup banyak orang melihat dia naik ke sorga. Itu sengaja dilakukan oleh Tuhan. Supaya banyak orang yang selama ini ragu-ragu. Supaya orang-orang yang selama ini masih bimbang-bimbang. Dia benar gak tuh? Jangan-jangan kembarannya tuh. Dia benar gak tuh? Gitu ya. Oh jangan-jangan dia adalah Yesus yang dulu. Tapi yang mati itu bukan Yesus. Kan bisa saja. Itu kan berita sudah tersebar. Gara-gara tentara yang lapor sama imam dikasih uang. Tapi hari itu dia naik ke sorga. Semua mata melihat dia. Mau bantah apa lagi? Karena sekarang dia naik ke sorga. Siapa yang bisa niru-niru dia naik ke sorga? Tidak ada. Dia naik. Saya percaya naiknya Yesus itu enggak langsung sekejap mata. Enggak. Karena semua orang dikatakan di sana menyaksikan mereka pelan-pelan sampai awan menutupnya. Berarti itu cukup lama juga ya. Dari bumi sampai ke awan. Berapa tingginya awan? 1000 meter? 3000 meter kita nggak tahu. Anggaplah 1000 meter. Berapa kecepatan Tuhan Yesus naik ke sorga? Kita nggak tahu. Apakah 10 meter per detik? Kalau 10 meter per detik berarti orang melihat dia sekitar 100 detik. Kalau tingginya 1000 meter. Berapa lama 100 detik? Hampir 2 menit. Orang melihat hampir 2 menit. Itu kan orang mungkin ada yang garu-garu kepala. Ini bener gak ya? Gua mimpi gak ya? Kucek-kucek mata. Ini bener gak ya? Ini bener gak ya? Colek-colek sebelahnya. Lihat gak tuh? Ayo. Bener. Cubit-cubit badannya. Bener ya? Iya bener. Wah bener ya? Dia Tuhan ya? Gitu. Jadi hari itu orang yang melihat Yesus naik memang benar-benar diyakinkan mereka itu benar-benar yakin Yesus itu Tuhan. Melihat dia naik ke sorga. Tuhan sengaja agar orang banyak melihat dia naik ke sorga. Supaya semua orang tahu dia adalah Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan lagi.
Nah, hari ini kita nggak lihat Yesus naik. Tapi kita punya teman yang menyaksikan, ada 500 orang yang menyaksikan Yesus naik. Dan Rasul Paulus menulisnya supaya orang-orang yang tidak melihat pun, termasuk kita, yakin dan percaya bahwa dia naik ke sorga. Ada amin. Yang berikutnya yang ketiga. Kenapa dia harus naik ke sorga? Tadi Allah sangat meninggikan dia. Yang kedua, Allah menegaskan bahwa dia adalah Tuhan, dia memang harus naik ke sorga dengan cara diangkat sampai di awan. Yang ketiga, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Kita baca ayatnya, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sama-sama ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini yang bicara Tuhan Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Dia mau sharing sorga buat saudara-saudara dan buat saya. Dia tidak mau memilikinya sendiri. Tuhan itu baik. Buat saudara di sini yang belum punya rumah pribadi, tidak usah takut. Engkau boleh berusaha keras-keras supaya bisa beli rumah pribadi, itu tidak masalah. Karena engkau punya tempat kediaman yang sejati yang akan engkau diami selama-lamanya. Ada amin? Tempat kediaman di mana Yesus berada. Saudara jangan tanya, Pak Kiki alamatnya di mana? Saya juga nggak tahu alamatnya, yang jelas itu bukan di bumi. Koordinatnya di mana? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu firman Tuhan berkata, di tempat Yesus ada. Itu rumahnya Tuhan. Saudara mau ke saya, mungkin saudara minta Sherlock dulu ya Pak Kiki ya, Sherlock. Kalau ke sorga Sherlocknya apa ya? Sherlocknya Tuhan Yesus aja, saudara bilang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kirim dong Sherlocknya. Tuhan bilang, rumahku gak ada GPS-nya. Karena rumahku di atas GPS. Nangkep gak saudara? GPS itu satelit yang memetakan bumi. Ya toh? Nah, rumahnya Tuhan Yesus ada di mana? Saya juga gak tahu, yang jelas dia ada di sorga. Dia tidak terdetek di mana ya. Tapi saudara-saudara perlu tahu, asal tahu nih bahwa Tuhan pergi ke sorga menyediakan tempat salah satunya buat saudara dan buat saya. Saudara mau? Ya yang mau cuma satu kok. Mau punya rumah di sorga enggak? Yang enggak mau bilang sama Tuhan Yesus. Mau punya rumah di mana kalau enggak di sorga nanti? Saudara harus berkata sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan, buat ya rumah saya bagus dan indah. Kalau engkau mau punya rumah yang bagus dan indah di sorga, kaplingnya gede. Kau harus kerjakan firman dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu. Cari jiwa yang banyak. Supaya rumahmu, wah dihias Tuhan luar biasa. Ada amin? Iya. Kenapa ya jawabnya sungkan-sungkan ya? Saudara harus semangat nih. Karena ini kita bicara the future of our house. The future of our life. Ya, rumah masa depan saudara ada di tangan Tuhan Yesus. Rumah masa depan saudara ada di tangan Tuhan Yesus. Jadi kita harus semangat sungguh-sungguh. Tuhan sudah berjanji ada rumah buat saudara. Ada tempat, ada kehidupan buat saudara-saudara selama-lamanya. Ia menyediakan tempat, makanya ia perlu naik ke sorga. Yang terakhir. Nah, kita baca bersama-sama ya. Kisah 1 ayat 10 tadi sudah disebut. Sementara mereka masih memandang ke langit. Sewaktu Yesus terangkat. Tiba-tiba 2 orang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. Hai orang-orang Galilea, kata kedua orang itu.
Mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Jadi rupanya mereka memandang terus. Sampai Tuhan Yesus sudah enggak ada. Masih dilihatin terus. Yesus yang kalian lihat terangkat ke sorga itu di hadapan kalian. Akan kembali lagi dengan cara itu juga seperti yang kalian lihat tadi. Ayat berikutnya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Dua bagian firman Tuhan ini saudara-saudara menuliskan bahwa dia akan datang kembali. Dia akan turun kembali dari sorga. Kalau kita melihat ada kata turun berarti memang sorga di atas. Sorga bukan di bawah telapak kaki ibu ya. Itu cuma perumpamaan sorga di bawah telapak kaki ibu. Supaya anak-anak tidak lupa perjuangan ibu-ibu yang telah mengandung saudara-saudara. Menghormati orang tua ya. Tapi kita lewat firman Tuhan pagi ini diingatkan bahwa sorga ada di atas. Dan dia akan turun dari sorga ke bumi ini kembali. Untuk menjemput kita bersama-sama. Karena Tuhan tadi berkata, maka Yesus yang kalian lihat terangkat ke sorga itu akan kembali lagi dengan cara yang sama. Ngapain? Untuk menjemput kita bersama-sama. Gimana kalau kita udah keburu dipanggil oleh Tuhan? Firman tadi berkata, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi, kalaupun nanti kita mati, tidak apa-apa. Yang penting kita mati dalam Kristus, pastikan itu. Jangan mati di dalam nama yang lain, tapi mati di dalam nama Kristus. Ada amin. Hari ini kalaupun kita harus dipanggil pulang lebih dulu, kita tidak takut. Karena ada janji Tuhan yang luar biasa. Dia tidak akan meninggalkan kita yang sudah mati lebih dulu. Bahkan firman Tuhan tadi katakan yang mati lebih dulu, mereka yang sudah mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit loh. Jadi tidak usah takut. Mungkin ada orang tua kita sudah dipanggil pulang oleh Tuhan lebih dulu, ayah saya sudah pulang lebih dulu, kakak saya yang paling tua sudah dipanggil lebih dulu. Tapi kita tahu kalau mereka sudah meninggal di dalam iman kepada Kristus, nama yang berkuasa itu. Nama itu akan menolong kita dibangkitkan. Ada amin. Jadi hari ini saudara perlu pahami ketika engkau merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Rayakanlah dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa Allah memang perlu meninggikan dia dengan kenaikannya ke sorga. Supaya semua orang tahu dan tidak ragu-ragu dia adalah Tuhan yang telah naik ke sorga. Tapi dia tidak berdiam diri di sorga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua. Dan kalau semua tempat sudah siap, waktunya sudah tiba, sangkakala Allah akan berbunyi. Dia akan turun menjemput kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami semua kembali. Bahwa Engkau memang ya Allah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau perlu memperlihatkan diri untuk naik ke sorga. Supaya semua orang tidak ragu-ragu lagi. Bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit. Allah yang juga naik ke sorga. Dengan disaksikan begitu banyak teman-teman yang percaya pada waktu itu. Bahkan mungkin yang masih ragu-ragu. Sehingga mereka melihat Engkau naik ke sorga. Dan mereka boleh percaya menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini firman sudah mengingatkan kami semua tentang peristiwa itu. Dan biarlah iman kami juga boleh terus dibangun. Supaya kami boleh semakin percaya. Dan menanamkan nama-Mu di dalam kehidupan kami. Menaruh nama-Mu menjadi Tuhan bagi kami. Karena kami tahu nama-Mu juga adalah nama yang berkuasa. Yang akan menjamin kami semua untuk dibangkitkan. Walaupun kami sudah mati ketika Engkau datang kedua kali. Nama-Mu juga menjadi nama di atas segala nama. Yang di dalamnya ada kuasa. Bahkan setan-setan pun takut. Bahkan orang yang sakit ketika kami menumpangkan tangan kami dalam nama-Mu. Mereka pun akan sembuh. Tuhan terima kasih. Hari ini kami berdoa ya Tuhan.
Kalau ada teman-teman yang sedang punya pergumulan, biarlah mereka ya Tuhan boleh mengandalkan nama-Mu. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kalau mereka melihat tayangan ini, biarlah iman mereka boleh dibangun. Dan kami membawa ya Tuhan nama-nama yang kami ingat. Pak Eli Samsumin, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Begitu pula ya Tuhan mereka yang lain yang sedang sakit. Pak Siswanto, Ibu Haryati, yang lain-lain ya Tuhan. Tuhan jamah, di dalam nama-Mu ada kesembuhan. Kami berdoa ya Allah biar mereka semua boleh mengalami kesembuhan. Bahkan orang mati pun bisa Engkau bangkitkan. Bapak terima kasih. Kalau hari ini ada yang datang dengan pergumulan, datang dengan masalah yang sedang mereka hadapi dan mereka berkata tadinya mereka tidak sanggup lagi. Tetapi hari ini setelah mereka mendengar firman bahwa nama-Mu adalah nama di atas segala nama dan nama-Mu di atas segala sesuatu. Mereka boleh percaya, pulang dengan iman percaya. Mereka boleh memperoleh kemenangan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan kami terima dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya berkata, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati pagi hari ini, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan, Bapak Ibu Saudara mari kita boleh siapkan persembahan kita. Dan sebelum itu mungkin pada pagi hari ini kami ingin menyapa ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama di GBI Sentral. Mungkin jika ada kiranya boleh mengangkat tangan, kami ingin berkenalan. Ya ada di belakang. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Selamat datang. Jika belum ada tempat beribadah tetap, kami mengundang boleh kembali hadir di ibadah-ibadah yang akan datang. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan berdoa sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk persembahan kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, Tuhan terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami sudah bersama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar pada hari ini kami pulang Tuhan, kami membawa pesan dari Engkau yang luar biasa.
Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Kau sudah naik Tuhan ke sorga, menyediakan tempat buat setiap kami, dan Kau menurunkan Roh Kudus-Mu buat setiap kami, menuntun hidup kami, menemani kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, kalau kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh Tuhan berkati, kuduskan dan layakkan Tuhan, biar boleh menjadi alat Tuhan untuk lebih lagi pelayanan gereja Tuhan di tempat ini lebih dahsyat lagi bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, kita akan menyaksikan Central News. Berikut adalah jadwal ibadah pencurahan Roh Kudus yang bertempat di Gedung Apotik Tomang, lantai 2. Central Pray and Worship Night, Jumat 19 Mei 2023 pukul 19 di Gedung Apotik Tomang, lantai 2 dan secara online melalui YouTube GBI Central. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Stefanus Lumanau. Akan diberkati dan diteguhkan dalam pernikahan kudus Pendeta Pratama Elbert Timothy Sadra dengan Saudari Rita Wijaya pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10 di GBI Petamburan. Mari kita doakan agar Tuhan menolong segala persiapan pernikahan ini. Ibadah Mandarin Sentral Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10 dengan pembicara Pendeta Ramli Kifli. Ibadah Youth Minggu 21 Mei pukul 8 di Gedung Apotik Tomang lantai 2 serta melalui YouTube Limitless Youth Community dengan pembicara Kak Kefas Jonathan Mesa. Ibadah Abi Sentral Minggu 21 Mei pukul 10, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Bella untuk kelas batitan, Kak Kevin untuk kelas besar. Ibadah Teens Minggu 21 Mei pukul 10 dengan pembicara Kak Nesya Christian. Hans, sudah yakin menjadi pemenang dalam kehidupan ini? Saya belum yakin akan jadi pemenang dalam kehidupan ini, Pak Tony. Untuk itulah saya bertanya, bagaimana caranya agar menjadi pemenang di dalam kehidupan ini? Oleh karena itu, silakan tengok tayangan berikut ini. Dan Pak Hans wajib datang pada acara WOL tanggal 25 Mei agar Bapak bisa mendapatkan pembekalan nantinya di sana. Shalom Ibu. Shalom. Bahagia sekali hari ini ya. Ibu, saya ada beberapa pertanyaan nih penting mengenai soal WOL. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah Ibu sudah mengenal kegiatan WOL dan seberapa lama kan Ibu mengenal WOL? Cuma tahu, belum mengenal. Oke. Kemudian yang kedua, siapa saja yang boleh mengikut Winner of Life itu? Kira-kira. Terutama bapak-bapak, tapi ibu-ibu juga boleh, sekali-kali diundang. Pengkhotbah wanita juga penting. Oh, oke. Kemudian yang ketiga, apa saja yang akan dibahas? Yang menurut Ibu, yang Ibu tahu nih, apa saja sih yang kira-kira dibahas di dalam Winner of Life itu? Winner of Life ya, bagaimana menjadi suami, masalah keluarga, masalah ekonomi, bisnis, ya kayak begitulah. Terus bikin ibadahnya yang menarik. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ningki. Thank you. Baik, puji Tuhan, kita akan akhiri Bapak Ibu ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Boleh tengok kanan kiri, katakan Tuhan Yesus sudah naik. Tuhan Yesus sudah naik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau sekali lagi angkat pujian kita bagi Tuhan kita. Kita mau jadi umat Tuhan yang bangkit. Haleluya. Mari sama-sama kita mau katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah
dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Hari ini kami telah memperingati di hari kenaikan Engkau ke surga. Kami tahu Engkau pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Dan Engkau akan kembali lagi menjemput kami orang-orang yang percaya. Tapi saat ini kami juga diingatkan ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh hanya terpaku pada kebesaran-Mu. Kami tidak hanya terpaku atas berkat-berkat, atas karya-Mu di dalam kehidupan kami. Seperti malaikat yang mengatakan, mengapa Engkau menatap ke langit? Tuhan yang Kau lihat naik ke surga, Dia akan kembali dengan cara yang sama. Tetapi yang perlu kita ingat saat ini, Tuhan sebelum naik ke surga, Tuhan telah berpesan supaya setiap kita untuk pergi memberitakan Injil, untuk pergi menyaksikan tentang kebesaran Tuhan, sehingga setiap orang boleh mendengar Injil keselamatan. Keselamatan yang kami terima bukan hanya untuk milik kami sendiri,
tetapi harus kami bagikan kepada setiap orang. Itulah tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan kalau kami mengaku sebagai murid-murid-Mu. Karena Engkau akan kembali menjemput kami. Dan kami percaya ketika Engkau kembali, Engkau akan meminta pertanggungjawaban atas kehidupan kami. Sudahkah kami melaksanakan perintah? Tuhan ajar kami mengerti akan makna kenaikan-Mu. Supaya kami tetap dan terus bersiap-siap ketika Engkau kembali. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, Tuhan. Tetapi satu hal, biarlah kami juga sadar dan mengerjakan amanah agung ini. Ajar kami, Tuhan, untuk taat dan setia akan firman. Terima kasih Bapa. Roh Kudus yang akan memampukan kami. Roh Kudus yang akan membuat kami sanggup untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Itulah jaminan yang Kau telah berikan kepada setiap kami yang mau melakukan perintah. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi satu hal kami percaya juga Tuhan. Kemana kami melangkah, kesitulah Engkau menempatkan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi kemuliaan nama. Mari kita sama-sama menerima berkat. Kiranya damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, cinta kasih yang begitu besar dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, mengingatkan kita, dan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita di dalam kita menjalankan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah semua ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Silakan Bapak Saudara boleh bersatu sejenak. Amin. Baik, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya.
Thank you.